Dahu amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini kita diperkenankan untuk melanjutkan kembali ya serial kajian kita, yaitu bagi para ummahat ya. Dan di beberapa pertemuan ini kita fokus dulu mempelajari tentang ilmu ya, yang mana di kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan ilmu, kemudian juga kita sudah berbicara tentang tentang kiat-kiat di dalam menuntut ilmu bagi para ummahat, dan sekarang kita insya Allah akan berbicara tentang istiqomah di dalam menuntut ilmu agar kita bisa konsisten ya, atau kita bisa istiqomah di dalam belajar atau menuntut ilmu. Nah, baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang istiqomah di dalam menuntut ilmu, ya, kata istiqomah itu adalah kata yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Ya. Nah, namun istiqomah ini adalah bagian dari hidayah atau taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu sesuatu amalan yang apabila diiringi dengan istiqomahan, maka amalan itu akan menjadi amalan yang langgeng. Karena istiqomah. Ya. Dan jika kita perhatikan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf, Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka nggak ada ketakutan pada mereka. Nggak pula kesedihan menimpa mereka. Jadi orang-orang istiqomah itu nggak akan ya memiliki kekhawatiran yang berlarut-larut. Nggak akan sedih berlarut-larut. Dan kelak mereka menjadi para penghuni surga. Artinya penghuni surga itu mereka orang-orang yang istiqomah. Mereka kekal di dalam surga untuk selama-lamanya. Ya, juga di dalam ayat yang semisal dalam surat Fussilat ayat ke-30, Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat. Malaikat itu mengucapkan, jangan kalian khawatir, jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Ya, wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah kalian dengan surga. Ya, allati kuntum tu'adun, yang mana telah dijanjikan surga itu untuk kalian. Subhanallah. Ya, jadi kita tahu bahwasanya ternyata di antara kunci kita masuk surga adalah kita istiqomah. Istiqomah di jalan Allah. Ya, setelah kita mengucapkan Rabbunallah tsumma istaqamu. Nah, baik, para ummahat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang istiqomah, maka yang perlu kita pahami, keistiqomahan itu adalah karunia dari Allah. Allah akan memberikan keistiqomahan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Di dalam Al-Quran, seringkali disebutkan kata hidayah, itu diikat atau ditautkan dengan kata siratul mustaqim. Al-hidayah ila siratul mustaqim. Yaitu petunjuk menuju ke jalan yang lurus. Karena istiqomah itu artinya adalah berlaku lurus. Ya, seseorang berlaku lurus dan mereka komitmen dan konsisten berada di atas jalan tersebut. Ya. Dan ini semua tidak lepas dari
hidayah Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Dan Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Ya. Dan di dalam surat At-Takwir Allah pernah berfirman, "In huwa illa dzikrul lil alamin liman liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Ya, in huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, Al-Qur'an itu tidak lain dan tidak bukan adalah zikir, ya, sebagai pengikat, sebagai peringatan lil alamin, bagi alam semesta. Liman syaa minkum ayastaqim. Bagi siapa saja di antara mereka atau di antara kalian yang ingin beristiqamah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kalian enggak akan mampu untuk istiqamah kecuali apabila Allah menghendakinya. Allah rabbul alamin menghendakinya. Nah, jadi kita perlu pahami, ya, keistiqomahan itu adalah bagian dari hidayah, dan hidayah itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu apabila kita ingin istiqomah maka minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, beliau udah diampuni dosanya. Artinya dosa beliau yang telah lalu dan akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun demikian, ya, beliau selalu beristighfar kepada Allah. Paling sedikit 100 kali. Dan di sisi lain, Allah sudah jaminkan bagi beliau surga. Beliau sudah dijamin berada di atas jalan yang lurus. Meski demikian, beliau pun seringkali berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Nah, itu disebutkan di dalam sebuah riwayat. Pernah suatu ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya salah satu ummahatul mukminin, yaitu Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, awa innal quluba latataqallabu?" Wahai Rasulullah, apakah sesungguhnya hati-hati kita itu berbolak-balik? Nabi mengatakan, "Na'am." Iya. Ma min khalqillahi min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Sesungguhnya tidak ada satupun makhluk dari keturunan Adam, bangsa manusia atau jin, melainkan hati-hati mereka berada di dalam genggaman jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallahu azza wa jalla aqamah. Apabila Allah menghendaki maka Allah akan mengistiqomahkannya. Wa insya'a azaghah. Dan apabila Allah kehendaki maka Allah akan palingkan. Allah akan sesatkan hati tersebut. Nah, jadi istiqomah itu adalah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, apabila kita ingin istiqomah di dalam hal apapun, termasuk di dalam menuntut ilmu, maka kunci yang pertama adalah diawali dengan kita mengenali Allah. Ma'rifatullah, ma'rifatur Rahman, mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Di antaranya adalah Allah Al-Hadi. Allah adalah yang Maha memberikan petunjuk. Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah mengkaruniakan hidayah taufiknya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Nah, jadi jika seorang mengetahui bahwasanya Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hadi yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya, maka kita pun akan berupaya untuk meraih keistiqomahan dengan memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika menceritakan kebiasaan Nabi SAW ketika akan salat malam, qiyamul lail, ya, beliau biasa ketika qiyamul lail mengawali dengan membaca doa pembuka. Ya. Di antara doa yang beliau baca, ya, atau doa istiftah adalah Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila fatiras samawati wal ardi
'alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqimin. Ya Allah, Rabbnya Jibril dan Mikail dan Israfil, yang menciptakan ya langit dan bumi, ya yang mengetahui tentang perkara-perkara ghaib dan perkara-perkara yang tampak, engkaulah yang menghukumi, ya engkaulah yang menentukan ya hukum atas hamba-hambamu atas apa yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku ya kepada yang benar dari yang diperselisihkan oleh manusia dengan izinmu. Karena sesungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja ke jalan yang lurus. Ya. Nah, innaka tahdi man tasya ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, juga di dalam surat Al-Fatihah 17 kali dalam sehari minimal kita ucapkan ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk beristiqomah di dalam segala hal adalah dengan kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya, karena istiqomahan itu adalah milik Allah. Kita nggak mampu istiqomah kecuali dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, yang kedua, agar kita bisa istiqomah di dalam belajar, agar kita bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu, adalah diantaranya ya dengan kita mengikhlaskan niat ketika belajar, ketika menuntut ilmu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu al-ilmu ibadah, ilmu itu ibadah. Ya. Nah, oleh karena itu ibadah itu yahtaju ila ikhlas, membutuhkan keikhlasan, mempersyaratkan keikhlasan. Ya. Dan semua ibadah yang benar itu mabnaha ala ikhlas. Yaitu bangunannya adalah di atas keikhlasan. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengibadahi Allah semata, memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Nah, sementara ibadah itu butuh ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu percuma. Akan ngaco ibadahnya. Makanya ibadah itu membutuhkan ilmu. Sehingga ilmu itu ya suatu hal yang penting sebelum kita beribadah. Makanya Imam Bukhari sampai membuat al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Apabila ibadah saja kita harus ikhlas, lantas bagaimana dengan ilmu? Maka ilmu pun juga harus ikhlas ketika mempelajari ilmu agama. Karenanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan bahwa pernah suatu ketika Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama au yumariya bihi as-sufaha au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu jahannam." Kata Nabi, siapa yang mempelajari ilmu untuk bisa berbangga-bangga di hadapan ulama, untuk bisa membantah orang-orang sufaha, orang-orang bodoh, atau untuk memalingkan pandangan manusia kepada dirinya, artinya mencari popularitas, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya. Jadi siapa yang belajar untuk pamer? Siapa yang belajar untuk untuk menyombongkan diri dan juga untuk membantah ulama, untuk merendahkan para sufaha atau memalingkan pandangan orang kepada dirinya, maka sejatinya dia belajarnya tidak ikhlas karena Allah. Apa dampaknya? Adkhalahullahu jahannam. Allah akan masukkan dia ke dalam jahannam. Karena itu jemaah sekalian, apabila dikatakan ilmu itu cahaya, ilmu itu nar,
Ilmu akan menjadi cahaya apabila seseorang ketika mempelajarinya dengan keikhlasan. Ya, tujuannya dia menuntut ilmu adalah karena Allah, untuk menghilangkan kejahilannya, ya, untuk membela kebenaran, untuk mengajarkan manusia hal-hal yang hak, yang benar. Ya, maka itu niat-niat yang baik, tujuan-tujuan yang baik. Ya, tujuan yang baik itu tentunya apabila diiringi dengan cara yang baik, maka itu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian, para ummahat dan para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, memurnikan niat kita di dalam menuntut ilmu itu adalah perkara yang dapat menjadikan belajar kita langgeng. Ilmu kita akan bermanfaat, menjadi cahaya bagi kita. Tapi kalau kita niat belajarnya tidak benar, tendensinya udah kotor, alih-alih ilmu itu menjadi cahaya, yang ada ilmu menjadi nar, bukan nur tapi nar. Menjadi api yang akan membakar kita, menghanguskan kita. Ya, wal iyadu billah wa nas'alullaha as-salama wal afiyah. Ya. Nah, jadi itulah belajar. Harus dengan ikhlas. Karena belajar menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, agar kita bisa istiqomah di dalam belajar menuntut ilmu, bisa sabat, adalah dengan cara al-isti'anatu billah. Dengan senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang pertama adalah dengan cara kita mengenal Allah, ma'rifatullah, belajar akidah, belajar tauhid, ya, semakin mengenal Allah termasuk mengenali nama-nama dan sifat Allah. Kita tahu bahwasanya di antara nama-nama dan sifat Allah adalah Al-Alim. Berarti Allah itu dzul ilmi, memiliki ilmu. Konsekuensi daripada nama dan sifat Allah Al-Alim, Allah itu mencintai ilmu, yuhibbul ilma, ya, wa yuhibbu ahlahu, dan mencintai ahli ilmu. Ya, sehingga kita ingin mendapatkan ilmu karena itulah amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah. Dan kita ingin menjadi ahli ilmu karena mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah. Itu tujuan, maksudnya itulah langkah kita yang pertama tadi, mengenal Allah. Karena dengan mengenali Allah kita akan mengetahui apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki dari kita, apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai, sehingga kita tahu. Ya. Nah, apabila kita mendapatkan ridho dan cinta Allah, maka Allah akan berikan kita keistiqomahan, karena keistiqomahan itu adalah dari Allah. Nah, kemudian tadi yang kedua adalah dengan ikhlas, mengikhlaskan niat belajar kita karena Allah. Kita belajar adalah untuk Allah, karena Allah. Untuk menghilangkan kebodohan kita, kejahilan kita. Untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Agar keluarga kita bisa berdiri di atas tonggak ilmu. Agar kita bisa menjadi orang-orang yang ilmiah, yang selalu berpijak dengan ilmu. Ini tentunya yang kita kehendaki. Dan ini adalah niat yang baik. Ya. Jadi memurnikan semuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-isti'anatu billahi ta'ala ala talabil ilmi. Yaitu senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Karena sejatinya kita asalnya bodoh, jahil. Sebagaimana surat An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Ya, kalian dikeluarkan dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian enggak punya ilmu sedikit pun. Ya, Allah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak berilmu sedikit pun. Makanya, ya, disifatkan manusia itu wa kanal insanu jahula. Ya, sesungguhnya tabiat mendasar manusia itu bodoh, jahil. Dan manusia itu sebelum dapat ilmu diawali dengan kebodohan. Kita nggak tahu dulu. Kita nggak punya ilmu dulu. Kemudian kita belajar, kita mencari ilmu, baru kemudian kita mendapatkan ilmu. Ya, akhirnya kita pun berilmu. Tapi kita diawali dengan kejahilan dulu, kebodohan dulu. Nggak tahu dulu. Tapi berbeda dengan Allah Al-Alim. Ilmunya Allah tidak diawali dengan kebodohan.
tidak diawali dengan ketidaktahuan. Artinya Allah Al-Alim, ya, yaitu secara azali dan abadi. Minal awwali ilal akhiri. Dari awal sampai akhir, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha mengetahui, Maha Alim, Allah itu senantiasa mengetahui. Dan pengetahuan Allah sempurna. Sementara pengetahuan makhluk itu terbatas. Dan ilmu Allah tidak diakhiri dengan lupa, dengan alpa. Manusia seringkali lupa. Sehingga ilmunya Allah itu sempurna. Dan kita mengenali Allah Al-Alim, ya, melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Semakin seorang hamba mengenali Allah melalui sifat-sifatnya dan nama-namanya, maka semakin mencintai Allah dan semakin berinisiatif untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha yang memiliki pengetahuan yang begitu luas, begitu sempurna, Al-Alim, Al-Basir, Al-Latif, Al-Khabir, dan seterusnya. Sementara kita ini jahil, kita ini bodoh, maka kita butuh pertolongan dari Allah agar kita bisa memperoleh ilmu. Makanya al-ilmu ni'matun min Allah tabaraka wa ta'ala wa minnatun minhu azza wa jalla. Ilmu itu adalah nikmat dari Allah dan karunia dari Allah. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, alal insani an yasta'ina billahi wa yad'uhu wa yaftakiru ilayhi wa yatawakkal alayhi di amri tahsil al-ilmi. Ya. Nah, oleh karena itu dinasihatkan oleh para ulama, ya. Ya. Nah, untuk apa? Untuk meminta tolong kepada Allah. Berdoa meminta kepada Allah. Ya, istiqor, merasa butuh kepada Allah. Bertawakal kepada Allah dalam rangka untuk memperoleh ilmu. Karena jangan heran apabila, ya, Nabi SAW, coba kita lihat, Nabi itu orang yang paling alim. Manusia yang paling berilmu. Manusia yang paling mengenal Allah. Itu siapa? Nabi SAW. Ya, tapi kita diajarkan oleh Nabi untuk berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman, ya, yanfa'uni. Ya. Ya Allah, berikanlah aku manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Dan ajari aku apa yang bermanfaat untukku. Dan karuniakan aku ilmu yang dapat mendatangkan manfaat untukku. Jadi Nabi meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kita selalu butuh Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW ketika mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, selepas salat Nabi mengatakan, ya Mu'adz, ya inni uhibbuka fillah, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Nah, kemudian Nabi mengajarkan kepada Mu'adz itu kalimat doa yang hendaknya dibaca fi kulli dubri shalah, setiap selesai salat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, untuk mengingat Engkau, berzikir kepadamu. Ya, dan untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah dengan ibadah yang baik hanya kepadamu. Ini Nabi loh. Maka sebagaimana dengan kita. Ya, kita butuh pertolongan Allah. Makanya kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Demikian pula ini nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas kecil. Ya, kata Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika kamu mau minta kepada Allah, dan jika kamu ingin memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Beristi'anah hanya kepada Allah. Karena itu kita nggak mungkin bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan beristi'anah, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah yang dapat mengistiqomahkan kita. Lalu berdoa kepada Allah. Makanya di antara penyakit orang-orang yang tidak istiqomah, yang berpaling, adalah ketika dia enggan untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, beristi'anah. Bagaimana, ya? Pernah suatu ketika Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang seseorang yang tadinya
Masya Allah ya, multazim, tadinya biasa belajar menuntut ilmu, ya, yang tadinya biasa ngaji, kemudian orang itu ternyata udah nggak pernah nongol lagi ngaji, nggak pernah hadir lagi. Sehingga ya Syekh bin Bas ditanya, ya Syekh, ya intakas rajul, ya Syekh, fulan intakas ya Syekh. Ada si fulan ini dia telah berpaling Syekh. Ya dia sudah istilahnya futur ya, dia udah nggak belajar lagi, udah nggak ngaji lagi. Ya, bahkan sudah tidak multazim lagi. Kata Syekh bin Bas rahimahullah taala, ya beliau mengatakan ya apa namanya? Hada laisa amru mustaghrab. Ini bukanlah hal yang aneh kata beliau. Tidak aneh. Kemudian beliau terangkan, kenapa ini bisa terjadi? Kata beliau rahimahullah taala, ya, imma annahu lam yashkurillahi alal hidayah. Bisa jadi hal ini terjadi karena beliau tidak pernah bersyukur kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan. Dia menganggap bahwasanya seakan-akan dia itu belajar menuntut ilmu, dia sholat, dia ibadah, itu adalah tujuannya, ya, atau dia lakukan itu karena dirinya. Ya, karena aku adalah orang yang alim, aku orang yang kuat, orang yang pintar, orang ahli ibadah. Jadi dia nggak pernah bersyukur kepada Allah, nggak pernah itu, ya perbuatan-perbuatannya dia sandarkan kepada Allah. Akhirnya dia jatuh kepada kesombongan. Dia nggak pernah bersyukur karena di antara tanda orang-orang sombong nggak pernah bersyukur kepada Allah. Ya, nggak bersyukur atas hidayah yang Allah berikan. Ya, atau yang kedua, annahu lam yas'alillah as-sabat. Annahu lam yas'alillah as-sabat. Dia nggak pernah meminta kepada Allah agar diberikan keteguhan, kekokohan. Nggak pernah berdoa kepada Allah untuk diberikan ketabahan, kekokohan, dan ketegaran. Atau keistiqomahan. Nggak pernah minta kepada Allah. Jadi jangan heran, orang-orang seperti ini akhirnya Allah palingkan. Tadinya dia semangat belajar menuntut ilmu, udah nggak belajar lagi. Nggak pernah lagi nongol menuntut ilmu. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan dia akhirnya ya menjadi futur, menjadi mundur. Tidak lagi apa namanya? Semangat untuk menuntut ilmu. Nah, lalu kemudian juga yang berikutnya di antara agar kita bisa istiqomah di dalam belajar dan menuntut ilmu ya adalah kita harus mengupayakan ya segala daya upaya kita memaksakan diri kita untuk belajar dan menuntut ilmu. Ya karena kita harus paham nih, kebutuhan kita akan ilmu itu melebihi daripada kebutuhan kita dengan makan dan minum. Kalau kita makan dan minum itu paling butuh sehari 2 kali, 3 kali ya. Tapi juga bisa itu. Tapi kebutuhan kita akan ilmu itu butuh seiring dengan iringan nafas kita. Ya. Kita butuh ilmu sebanyak dengan desahan nafas kita. Artinya kita senantiasa butuh dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu makanya al-ilmu yahtaju ila ijtihadin, ila budlin, ila uluwi himmatin. Ilmu itu membutuhkan kesungguhan, upaya, effort, juhud, dan semangat yang tinggi. Ya. Jadi dia butuh untuk melawan dirinya, mujahadatun nafs. Ya. Melawan kemalasannya. Melawan apa namanya? Keinginannya untuk bersantai-santai, berlayar-layar. Ya. Dan juga ini semua suatu hal yang tidak mungkin diraih ya tanpa adanya tadi niat yang ikhlas karena Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru setelah itu dia beristihad, dia bersungguh-sungguh. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ya apabila kita belajar menuntut ilmu ya dan kita belajar atau menuntut ilmu itu tanpa kesungguhan, tanpa upaya, maka sia-sia karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf ya dan yunalal ilmu illa bi la yunalul ilmu illa bi
birahatil jasad, ya. La yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu nggak bisa diraih, nggak bisa dicapai, nggak bisa digapai dengan tubuh yang berleha-leha, dengan tubuh yang bersantai-santai. Ya, ini suatu hal yang tidak bisa di apa namanya? Dicapai ya apabila kita belajarnya dengan cara bersantai-santai. Ya. La yustata'u al-ilmu birahatil jasad. Ya. Karena para ulama kita dulu seringkali menasihatkan, di antaranya adalah a'til ilma kullaka ya'tika ba'dahu. Ya. Jadi berikanlah untuk ilmu itu seluruh dirimu. Maka ilmu akan memberikanmu sebagiannya. Kemudian wa'tihu ba'daka ya'tuka kullahu. Namun apabila engkau berikan ilmu itu sebagian dari dirimu, maka engkau akan kehilangan seluruhnya. Ya. Karena ya, kita tuh lebih butuh dengan ilmu. Artinya ilmu itu membutuhkan totalitas dari kita. Apabila engkau memberikan ilmu itu secara totalitas, maka engkau akan memperoleh sebagian dari ilmu. Karena nggak mungkin kita bisa mendapatkan semua ilmu. Nggak mungkin. Kita pasti akan mendapatkan sebagian dari ilmu. Dan itu sudah alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak totalitas sebagian-sebagian, apabila engkau memberikan sebagian dari dirimu, maka engkau akan kehilangan ilmu secara totalitas. Kita akan kehilangan ilmu keseluruhannya. Ya, makanya dikatakan, ya, "U'til ilma kulla syai'in fi hayatika, awqatika, taqatika, malika, juhdika, kulli syai'in." Ya. Jadi berikanlah untuk ilmu itu segala sesuatu ya yang ada di hidupmu, waktumu, kemampuanmu, hartamu, usahamu, segala sesuatunya. Ya. Tunfik ya kulla syai'in fi sabili tahsil hadzal ilm. Dan berikan, nafkahkan segala sesuatu di jalan untuk memperoleh ilmu ini. Ya. Alladzi takunu bihi hayatuka fid dunya wa fil akhirah. Ya. Apa di mana ya ini semua ya engkau tahu bahasanya ini akan bermanfaat bagi hidupmu di dunia dan di akhirat. Karena faida a'taital ilma kulla syai'in fi hayatika yu'tika ba'dhan minhu. Karena apabila engkau memberikan segala sesuatu itu untuk ilmu di dalam hidupmu, maka ilmu akan datang memberikan sebagian darinya. Wa idza a'taitahu ba'dhaka wa tarakta lil ilmi fudula awqatika wa fudula sa'atika wa fudula taqatika, man ladzi sayahsul? Tapi apabila engkau hanya memberikan sebagian dari ya waktumu, sebagian dari kemampuanmu untuk ilmu, maka apa yang engkau dapatkan? Yang kau dapatkan adalah apa? Yafutka kulluhu. Engkau akan kehilangan seluruh ilmu. Ya. Engkau nggak akan memperoleh ilmu sedikit pun. Ya. Karena itu makanya harus totalitas di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar. Artinya kita ini butuh dengan ilmu lebih daripada kebutuhan kita akan makan dan minum. Ya. Dan ini apabila kita sadari, maka kita insya Allah akan mendapatkan apa namanya hidayah dari Allah, kemudahan dari Allah untuk senantiasa belajar atau menuntut ilmu. Nah, kemudian selanjutnya, meskipun ya tadi dikatakan bahwasanya kita harus memberikan segala sesuatunya yang ada pada diri kita untuk ilmu, namun juga jangan sampai kita salah kaprah. Ya, ini poin keempat. Yaitu jangan pernah mengharap untuk bisa mendapatkan ilmu jumlatan sekaligus. Ya, borongan istilahnya. Bisa menguasai semuanya dalam satu waktu. Nggak mungkin. Makanya dikatakan pula oleh para ulama, man ramal ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan.
Siapa yang berusaha untuk meraih ilmu keseluruhannya, maka akan hilang ilmu itu apa seluruhnya darinya. Siapa yang pengen ngambil ilmu itu borongan, maka akan hilang ilmu itu juga secara borongan. Artinya harus bertahap, ya, syai'an, sedikit demi sedikit. Makanya belajar itu harus bertahap. Inilah diantara agar kita pada saat belajar itu bisa istiqomah. Belajarnya sedikit demi sedikit. Bertahap, bertingkat. Taksilan wa tafsilan. Ya. Jadi belajarnya itu jangan langsung semuanya. Katanya orang Jawa mak jelek langsung. Itu malah kita akan kehilangan semuanya. Ya. Nah, jadi jangan sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam belajar itu ada tahapan-tahapannya. Ada levelnya, tingkatan-tingkatannya. Karena siapa yang belajar tanpa memperhatikan hal ini, maka dia akan kesulitan. Dan kesulitannya itu menyebabkan dia itu sulit untuk bisa langgeng untuk belajar. Nah, karena itu nasihat kami bagi para ummahat, bagi ibu-ibu, ya, yang mana Anda juga sudah disibukkan ini dengan urusan domestik, ya, dengan urusan rumah tangga. Ya, tapi alhamdulillah ya, para wanita-wanita muslimah, para wanita-wanita yang semangat menuntut ilmu, maka kesibukan domestiknya itu tidak menyebabkan dia menjadi surut atau mundur untuk belajar. Tidak menjadi penghalang dia untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Ya. Dia tetap berusaha untuk belajar. Nah, tapi fenomenanya sebagian, apalagi yang baru ngaji, baru belajar, baru hijrah, itu mereka melakukan kekeliruan. Di antara kelirunya apa? Belajarnya itu tadi, borongan. Sekaligus. Pengen menguasai semuanya. Itu nggak mungkin. Jadi, kalau mau belajar itu ada tahapan-tahapannya. Ada fenomena, ya, para akhwat, termasuk ummahat, semangat, Masya Allah. Kita patut apresiasi semangatnya. Ya. Nah, tapi ternyata kurang diiringi dengan uh, apa namanya kemampuan untuk menakar, ya, menakar diri, menakar kebutuhan, ya, dan yang semisalnya. Akhirnya, saking semangatnya, semua grup-grup dakwah, grup ilmu diikuti. Ada grup belajar ini diikuti, grup belajar itu diikuti. Masya Allah. Sebenarnya grup-grup belajar itu bermanfaat. Ya, grup-grup yang bermanfaat. Tapi karena semuanya itu ingin dipelajari dalam satu waktu, biasanya nggak langgeng. Ikut 5 grup, nggak sampai sebulan, left semua grup, keluar dari semua grup. Kenapa? Kecapean. Nggak fokus, nggak konsen, nggak ngerti-ngerti, nggak paham. Ya, akhirnya mundur, surut ke belakang. Lebih baik Anda mengikuti satu grup saja atau 2 grup lah paling banyak, tapi fokus belajar di sana dari awal sampai akhir, daripada mengikuti banyak grup, banyak forum-forum belajar, tapi nggak ada satupun yang selesai. Nggak ada satupun yang selesai. Sia-sia. Makanya dikatakan tadi, man ramal ilma jumlatan, dahaba anhu jumlatan. Siapa yang ingin meraih ilmu sekaligus, maka akan hilang pula ilmu itu secara sekaligus. Karena harus, ya, syai'an, sedikit demi sedikit. Pelajari secara bertahap. Pelajari mulai dari yang paling penting, ya, aham fal muhim. Yang paling penting dulu, kemudian yang penting-penting yang lainnya. Pelajari mulai dari yang mudah-mudah dulu, yang ringan-ringan dulu, yang enteng-enteng dulu. Ini karakter Rabbani. Sebagaimana kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, ar-Rabbani huwa, ya, alladhi yurabbiyun nasa bisigharil ilmi qabla kibarih. Dia adalah orang yang, ya, mendidik manusia dengan ilmu yang ringan dulu, yang mudah dulu, sebelum ilmu yang berat, sebelum ilmu yang susah. Dan yang enteng-enteng dulu. Kemudian juga belajarnya dengan cara sedikit-sedikit. Ya, bertahap. Tapi istimrar, continue.
Ya, maka itulah istiqomah. Ya. Nah, lalu kemudian yang keberapa nih? Yang kelima ya. Ya, adalah ketika ingin istiqomah pada saat belajar, hendaknya kita belajar dengan cara melazimi ustadz atau guru dan bersabar atas mereka. Tapi harus dengan cara diawali dengan selektif. Selektif mencari guru. Harus berhati-hati mencari guru. Nggak asal pilih. Kemudian setelah kita pilih selektif, baru kemudian kita melaziminya, bermulazamah kepadanya. Dari awal sampai akhir di dalam belajar. Ya. Boleh kita berguru dengan banyak orang, tapi hendaknya kita selektif dan kita membersamai dari awal sampai akhir. Yang nggak cuman sedikit-sedikit. Atau nggak cuman pilih-pilih itu atas dasar selera. Ustadznya itu penyampaiannya enak. Ya, ustadznya itu banyak guyonnya. Jadi asik. Ustadznya itu misalnya cakep misalnya. Itu alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Ya. Jadi carilah yang akidahnya lurus, manhajnya benar, akhlaknya mulia, ya. Sehingga kita bisa belajar dengan benar dan tenang kepada ustadz tersebut, kepada guru tersebut. Jadi penting, dan ini diantara nasihat Imam Syafi'i, sahabatul ustadz, ya, untuk bisa memperoleh ilmu. Dan ini juga diantara cara agar kita bisa istiqomah, ya. Dan ini juga yang disebutkan oleh siapa? Az-Zarnuji, rahimahullahu ta'ala, di dalam buku beliau yang fenomenal, yang Masya Allah, Ta'limul Muta'allim, ya. Dan ini kalau nggak salah juga dibahas oleh Ustadz Nuzul, ya. Ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji. Nah, di situ ada suatu pasal, judulnya Fasal fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyarik wasabat. Ya, itu pasal di dalam ikhtiyarul ilm, yaitu mencari ilmu, wal ustad, yaitu memilih guru atau ustad, wasyarik, syarik itu sahabat, teman yang menemani kita di dalam belajar, wasabat, dan tekun, kokoh, tegar, konsisten di dalam melakukannya. Ya. Nah, jadi pentingnya untuk ikhtiar ustaz. Mencari ustaz yang benar, mencari guru. Kita istiqomah agar bisa sabar di dalam belajar. Ya. Nah. Jadi jemaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang dia ketika belajar menuntut ilmu, dia kemudian mengalami kebosanan, dia tidak istiqomah, itu sebenarnya diantaranya lantaran karena metode belajar yang kurang tepat, diantaranya adalah keliru di dalam memilih ustadz atau guru. Atau juga karena kurang sabar di dalam menghadapi guru atau ustadz. Penting bagi kita untuk bersabar di dalam menghadapi ustadz atau guru. Karena namanya guru atau ustadz tetap manusia biasa. Mereka punya keunikan, punya karakter, sifat yang berbeda-beda, nggak sama. Maka kita harus bersabar. Sebagaimana ustadz harus bersabar terhadap muridnya, maka demikian pula murid harus bersabar di dalam menghadapi ustadznya. Ya. Harus bersabar. Ya. Dan belajar dengan ustadz itu penting. Ya. Nah, oleh karena itu ada di antara ulama yang mengatakan, ya, man talabal ilma bila syekh, ya, fa syaitanu syekhuhu, atau kama qala. Siapa yang belajar menuntut ilmu tanpa seorang guru, maka setan adalah gurunya. Tapi ini tentunya bukan suatu hal yang mutlak, ya. Artinya bukan suatu hal yang sifatnya mutlak. Ya. Karena bisa jadi ada orang-orang yang belajar dari buku-buku, ya, belajar dari menelaah kitab-kitabnya para ulama, itu juga bisa mendatangkan manfaat, ya. Ya, selama Allah memberikan taufiknya kepadanya.
Nah, dan orang-orang yang belajar biasanya tanpa guru, apalagi yang baru-baru ngaji, itu cenderung membahayakan. Sebagaimana dikatakan man dakhalal ilm wahdahu kharaja wahdah. Ya, siapa yang memasuki ilmu sendirian maka dia akan keluar sendirian. Maksudnya gimana? Maksudnya ya, man dakhala wahdahu bila ustad kharaja wahdahu bila ilm. Siapa yang masuk sendirian tanpa adanya guru, maka dia akan keluar tanpa memiliki ilmu. Ya, karena Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man tafaqqaha min butunil kutub doya al-ahkam. Siapa yang belajarnya hanya melalui buku-buku saja tanpa melalui bimbingan ustadz atau guru, maka dia akan menelantarkan hikmah-hikmah atau hukum-hukum. Ya, hukum ya, yang lebih tepat, dia akan menelantarkan hukum-hukum. Ya. Nah, lalu kemudian juga yang gak kalah pentingnya lagi adalah, ya, setelah kita memilih guru, melazimi guru, bersabar atasnya, ya, sebagaimana nasihat Imam Az-Zarnuji rahimahullah, agar kita bisa istiqamah di dalam menuntut ilmu, adalah mencari sahabat yang baik, ya. Itu mencari sahabat-sahabat yang baik, ya. Asy-syarik itu artinya yang menyertai kita di dalam belajar. Ya, maka kita cari ini teman-teman yang baik. Kita cari teman-teman yang apa ya, sefrekuensi dengan kita. Nah, juga demikian apabila di dalam hal mencari teman aja kita harus selektif juga, karena kata Nabi SAW, al-mar'u ala diri khalilih, ya, falyanzur biman yukhaliluh. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat, dia berteman, dia berkawan. Apabila dengan orang yang hendak kita jadikan teman aja kita harus selektif, harus berhati-hati, maka bagaimana dengan pasangan? Bagaimana dengan suami atau istri? Maka kita harus lebih selektif lagi. Harus lebih selektif lagi. Ya. Karena dengan pasangan yang mendukung, saling mendukung satu dengan yang lainnya, apalagi suami yang sudi mendampingi dan membimbing istrinya, maka itu akan menjadi sebab kekuatan, sabar. Sehingga akan lebih menguatkan, lebih kokoh. Ya, sehingga akan lebih istiqomah daripada pasangan yang tidak mendukung. Nah, itu seringkali akan menjadikan ya sebab kita mundur atau surut ke belakang. Karena tidak sefrekuensi, tidak sejalan, tidak sepemahaman. Dan ini adalah suatu hal yang repot. Kalau kita diuji dalam kondisi yang seperti ini, apa yang kita lakukan? Ya tetap kita sabar. Ini memang muskilah, problem. Tapi bukan artinya muskilah atau problem ini ya itu menyebabkan kita akhirnya berhenti untuk belajar, kita mundur surut ke belakang, tidak. Atau kita jatuh, kita nggak bangkit lagi. Ya, seorang muslimah ya yang sejati, maka seharusnya meskipun dia diuji oleh Allah dengan pasangan yang kurang baik atau tidak baik, maka tetap dia berusaha untuk bangkit. Dia tidak menjadikan itu sebagai alasan dan pembenaran baginya untuk mundur ke belakang, untuk tidak lagi bangkit. Ya, untuk berputus asa. Tidak demikian. Ya, meskipun apabila seseorang diberikan kemudahan oleh Allah dengan pasangan yang baik, pasangan yang selevel atau sefrekuensi, atau pasangan yang seirama dan sejalan, maka tentunya ini adalah suatu hal yang dapat semakin menguatkan istiqomahan apalagi seorang wanita, para ibu untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Maka carilah pasangan yang baik. Khususnya bagi yang belum menikah. Demikian pula carilah teman-teman yang baik, teman-teman belajar yang baik. Teman-teman belajar itu juga mempengaruhi loh. Ya. Karena bisa jadi nih ketika Anda belajar bareng sama teman, ya misalnya Anda punya kenalan nih, dulu kawan SMA. Alhamdulillah ngaji, tapi bedanya yaitu orangnya suka ngobrol, suka bersosialisasi. Kita nggak berseudon ya, tapi bisa jadi ketika dia ngaji, dia niatnya pengen kumpul sama teman-temannya. Ketika kumpul, bukan mendengarkan pengajian, malah ngobrol sendiri. Nggak dapat manfaat. Malah kita menjadi tidak beradab terhadap ilmu dan ahli ilmu. Ngobrol sendiri.
di dalam majelis ilmu tersebut. Nah, ini tentunya suatu hal yang nggak baik ya. Ini tentunya suatu hal yang buruk sebenarnya. Ya, karena itu ketika kita bersama-sama dengan teman ketika belajar, maka perhatikan dengan kawan kita ini. Bahkan ya di antara nasihat yang baik, Anda misalnya ngaji nih, belajar. Misalnya ada kajian nih, tabligh akbar di Masjid Istiqlal. Kemudian Anda lihat di media sosial Anda, wah, ini teman-teman Anda bakalan datang. Nah, lebih baik ketemuannya itu pas sudah selesai pengajian, jangan pas di tengah kajian ketemuan. Biasanya itu akan sulit untuk bisa fokus. Yang ada kita mungkin ngobrol, bicara sendiri, ya, atau minimal kita nggak akan bisa fokus lagi untuk ngaji gitu. Lebih baik kita menjauh dulu, menghindar dulu ketemuan, selesai baru kita ketemuan, selesai kajian, ya. Karena ya teman-teman itu adalah di antara faktor-faktor yang dapat menjadikan kita langgeng nggak di dalam belajar. Karena ketika Anda misalnya ketemuan sama teman itu mengalahkan dengan niat Anda awalnya untuk belajar menuntut ilmu, maka jelas ya di dalam hal ini aja kita sudah surut, kita sudah kalah, kita sudah mundur. Niat kita tadinya untuk belajar malah kita teralihkan dengan ngobrol dengan teman. Bicara, dan itu pun seringkali bicara yang nggak penting-penting amat. Ya, karena itu makanya penting bagi kita untuk mencari sahabat yang baik. Nah, kemudian yang berikutnya di antara supaya kita bisa istiqomah ya adalah ketika belajar maka hadirkan di dalam diri kebutuhan kita akan ilmu itu adalah kebutuhan kita kebutuhan seumur hidup. Artinya belajarnya kita itu tulus zaman, waktu yang lama, waktu yang panjang sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Tulus zaman, waktu yang panjang yang lama. Ya. Kita ingat nih ya, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ya. Nah, ya mungkin yang belum mematikan mic bisa dimatikan dulu ya. Ya kita lihat ya bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ya. Beliau ketika menuntut ilmu, kita tahu menuntut ilmu itu adalah dikatakan ya minal mahdi ilal lahdi. Semenjak dari buayan hingga sampai ke liang lahat. Artinya mulai dari kita itu masih dibuai, kita sudah mampu untuk belajar sampai kita meninggal dunia. Kita butuh dengan ilmu. Ya. Oleh karena itu ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu selalu terlihat dengan mahbarah, yaitu tinta alat tulisnya dia. Ya, itu selalu dibawa-bawa alat tulisnya Imam Ahmad. Kemudian beliau ditanya, ya. Ila mata ya Abu Abdillah ya, apa namanya? Hingga kapan wahai Imam Ahmad engkau itu menuntut ilmu atau engkau selalu memegang alat tulismu? Kata beliau, ya, minal mahbara ilal maqbarah. Ya, semenjak dari ya aku mampu untuk belajar ya sampai ke kuburan, sampai ke makam. Itu menunjukkan belajar itu adalah sepanjang usia kehidupan kita. Ya. Nah, karena yang manusia itu ya itu diharapkan bisa menjadi long life learner ya istilahnya. Ya, seorang pembelajar yang panjang sesuai dengan usia kehidupannya. Jadi dia tetap harus terus belajar. Bahkan kita tahu ya sebagaimana yang sudah kita sebutkan ya di pertemuan-pertemuan kita yang lalu, kunci keberhasilan itu adalah dengan ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang kepingin dunia dengan ilmu. Siapa yang ingin akhirat dengan ilmu. Siapa yang kepingin keduanya harus juga dengan ilmu. Jadi dengan ilmu. Ya. Nah, kalau kita tahu, kita berarti selalu butuh dengan ilmu. Artinya di dalam keseharian kita selalu butuh dengan ilmu. Apalagi ilmu syar'i, ilmu agama. Ya, karena itulah
sebab kita senantiasa berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang berikutnya adalah agar kita bisa istiqomah di dalam belajar menuntut ilmu adalah niatkan untuk menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu, mempraktekannya. Apa yang kita pelajari, kita upayakan untuk mempraktekkan. Karena dengan mempraktekkan berarti sejatinya kita telah melanggengkan ilmu tadi. Menjadikan ilmu itu ya termanifestasikan di dalam hal yang bermanfaat. Amalkan, praktekkan. Kemudian ajarkan. Ajarkan kepada orang-orang yang kita bisa ajarkan, ya. Terutama kepada anak-anak kita, ya saudara-saudara kita, pasangan kita, ajarkan ilmu. Itu di antara hal-hal yang dapat menjadikan ilmu itu terjaga, langgeng dengan kita amalkan dan kita ajarkan. Ya. Lalu kemudian juga di antara yang dapat melanggengkan ilmu adalah ketika belajar beradablah. Karena kaidahnya al-adab qabla talab. Ya, adab dulu sebelum belajar. Itu sebenarnya dapat melanggengkan dan dapat mendawamkan serta menjadikan kita komitmen dan konsisten istiqomah di dalam belajar. Dengan cara kita menerapkan adab-adab ketika belajar, ketika menuntut ilmu. Ya. Di antara adab menuntut ilmu, ya, ini sudah kita bahas dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Setelah ikhlas tentunya adalah ketika kita belajar kita harus istimah, mendengarkan dengan seksama, bukan simak, bukan sekedar dengar, tapi mendengar dengan seksama. Kemudian yang kedua, kita diam. Atau kita diam dulu, kemudian kita istimah. Ini sebagaimana Allah memberitakan, ya, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ya, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka hendaknya kalian mendengarkan dengan seksama dan diamlah agar kalian dirahmati Allah. Artinya, kalau kita diam ketika ada Al-Quran dibacakan dan kita menyimak, kita mendapatkan rahmat Allah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman keterbalikannya, kalau Al-Quran dibacakan, kita nggak mau menyimak, nggak mau mendengarkan dengan seksama, dan nggak mau diam, berarti kita nggak mendapatkan rahmat Allah. Maka demikian pula sebenarnya ketika belajar, harus istimah, itu ada etika. Diam dan istimah. Karena, di antara kunci kita mendapatkan kebaikan ilmu adalah dengan husnul samti wa husnul istimah. Diam yang baik dan mendengarkan dengan baik. Ya. Jadi as-samtu diam wal istimah dan mendengarkan dengan baik. Itu adabnya. Ya. Lalu kemudian juga di antara adab ilmu adalah ya kita menghormati sang guru, kita memuliakannya, mendoakannya, mengucapkan salam, itu adab-adab. Dan apabila seseorang dia itu menjaga adab-adab, apalagi terhadap ilmu dan ahli ilmu, maka insya Allah akan menjaga ilmunya. Ilmunya akan bermanfaat dan akan langgeng, akan istiqomah. Nah, kemudian juga di antara adab ilmu untuk menjaganya adalah dengan mencatatnya. Ya, Alkitabah. Nabi SAW pernah bersabda, ya, qayyidil ilma bil kitab. Ya, itu ucapan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang hasan. Demikian pula ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, qayyidu al-ilma bil kitabah. Ikatlah, wahai kaum muslimin, ilmu itu dengan tulisan. Demikian pula yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam diwannya. Imam Syafi'i mengatakan, ya al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ya, qayyid suyudaka bil jibali wafiqah. Ya, faminal hamaqati an tasida al-ghazala wa tafakkaha bainal khalaiq taliqah. Kata beliau, ilmu itu adalah hewan buruan. Dan menulis itu adalah ikatannya. Ya. Maka ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat.
Dan sungguh termasuk kebodohan, kepandiran adalah apabila engkau telah mendapatkan kijang buruan, kemudian engkau biarkan dia begitu saja tanpa diikat. Hilang. Demikian ibaratnya dari Imam Syafi'i. Orang yang belajar menuntut ilmu, nggak dia catat, hanya mengandalkan ingatan memori, ya, zakirah istilahnya, itu biasa seringkali lupa. Karena manusia itu tabiatnya suka lupa. Makanya dinamakan dengan insan. Sebagaimana dikatakan sumiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu disebut dengan insan karena sifat nisyan, suka lupa. Makanya disebut dengan insan. Ya, suka lupa manusia itu. Ya, linisyanihi, karena suka lupa. Dan juga dikatakan oleh para ulama bahwasanya az-zakirah kha'inah. Ingatan itu pengkhianat. Kalau kita mengandalkan hanya ingatan kita, suka berkhianat. Betapa sering kita ini ya. Misalnya, kita nganggap, wah, aku insya Allah hafal kok, aku insya Allah ingat. Ya, misal contoh ini. Ya, contoh gampang aja deh. Kita diminta tolong oleh ibu kita misalnya. Ya, beliau sedang masak. Kemudian kita diminta tolong untuk beli garam dua bungkus, telur 12 butir, ayam setengah kilo, tempe sekian, ini sekian. Kita nggak tulis, kita nggak catat, udah kita anggap iya Bu, insya Allah hafal Bu, ngerti Bu. Nah pas dia dengar hafal, pas dia jalan, kemudian di jalan dia ketemu sesuatu, dia kaget, maka rusak hafalannya. Ya, yang tadinya dia disuruh beli ayam 1 ekor, malah beli ayam setengah kilo, malah beli ayam 5 kilo misalnya. Ya, kenapa? Karena ingatan seseorang itu bisa mengkhianati. Jadi jangan hanya mengandalkan kepada ingatan, meskipun kita orang yang ingatannya kuat, tapi tetap ya jangan terlalu mengandalkan kepada ingatan. Nah, Allah berikan kita kemampuan untuk bisa menulis, mencatat. Sekarang alhamdulillah nggak perlu mencatat di kertas. Kita bisa mencatat di handphone. Ya di gawai kita, di gadget kita sebagai pengingat. Masukkan kalender misalnya. Ya. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan reminder. Itulah manusia, karena manusia itu suka lupa. Ya. Jadi jaga diantaranya dengan mencatat. Dan alhamdulillah ya, itu diantara cara-cara ya para ummahat, para akhwat, mereka itu bisa terus istiqomah di dalam belajar. Ketika mereka itu senang mencatat. Dan gak apa-apa mencatat dengan tulisan-tulisan yang bagus, yang indah, dengan layout yang indah, dengan warna-warni, itu gak apa-apa. Itu bagian dari bolehnya seseorang itu berkreasi di dalam hal-hal seperti ini. Ini fleksibel. Karena ketika dikatakan oleh Nabi, ya, qayyidil ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan menulisnya, itu bebas. Kalau karena di zaman dahulu itu hanya bisa menulis di pelepah kurma, menulis di kulit, maka para sahabat menulisnya dengan fasilitas yang ada. Sekarang kita banyak fasilitas. Kita bisa menulis di atas kertas warna-warni dengan spidol yang bermacam-macam. Kita bisa menulis dengan tab, dengan stylus di tab. Kita bisa menulis mengetiknya di laptop, mengetiknya di handphone. Ya, intinya kita tulis. Dan catatan yang baik adalah apabila ketika kita tulis, ya, dengan baik kita bisa murojaah lagi, dan kita senang ketika kita murojaah. Ya, jangan seperti ya, contohnya saya ya, ini adalah di antara orang yang ketika menulis itu tulisannya itu subhanallah ya, itu tidak pernah bisa bagus sih, meskipun udah pelan-pelan. Itu jelek. Bahkan seringkali ya, kalau jelek kita bisa baca masih mending. Kadang-kadang udah jelek, kemudian beberapa minggu lagi kita baca, ini apa ya tulisannya ya. Padahal sebenarnya menulis itu skill ya, itu yang perlu ditumbuhkan. Nah, jadi kalau bisa anak-anak kita itu sudah mulai dilatih mereka untuk menulis yang bagus, yang indah. Karena ini skill sebenarnya. Dan ini penting, ya. Dan itu pun juga ada tahapan sebenarnya ketika mengajarkan anak menulis. Ya. Jadi kalau bisa jangan seperti saya ya. Ini sepertinya ketika masih kecil kurang stimulasi ya. Jadi sebenarnya motorik halus saya ini kurang baik ya.
Jadi kalau udah urusan-urusan yang halus ya, kayak misalnya menjahit gitu, kemudian disuruh masukkan jarum gitu, itu butuh waktu lebih lama dibandingkan yang lainnya. Jadi memang butuh melatih ya. Nah, biasanya yang orang-orang yang sudah gede, udah dewasa seperti saya, bisa dilatih, cuman akan lebih lama. Tapi kalau anak-anak itu Masya Allah, ya, dilatih dari semenjak dini itu akan semakin baik. Nah, oleh karenanya, kalau kita perhatikan, sebelum anak-anak itu belajar membaca dan menulis, itu penting distimulasi seluruh anggota tubuhnya. Kadang-kadang orang cuma mikir, cuma nulis itu cuma tangan doang, enggak. Jadi postur tubuh, ya, itu penting. Itu juga kembali kepada motorik ya. Bagaimana kita menstimulasi anak-anak kita dari motorik halusnya dan motorik kasar. Karena apabila mereka itu terstimulasi dengan baik ya, sensoriknya juga, itu biasanya akan mempengaruhi kemampuan mereka dari skill-skill yang lainnya, ya. Ya, termasuk menulis tadi, ya. Kayak saya misalnya ketika menulis ya di atas meja, itu ada kawan saya, itu protes. Kenapa? Mejanya gempa. Kenapa? Jadi kalau saya nulis itu nggak bisa lurus, mesti miring gini ya. Nah, padahal untuk kemampuan menulis itu adalah kemampuan yang sebenarnya penting ya. Ya. Nah, karena itulah kalau saya pribadi lebih milih untuk ngetik ya daripada menulis dengan tulisan tangan. Dan ini suatu yang fleksibel sebenarnya. Nah, tapi bagi ibu-ibu yang punya kelebihan ya, tulisan yang indah yang bagus. Tulisan tangan itu adalah tulisan yang Masya Allah jauh lebih baik daripada ketikan. Ya. Kenapa? Karena ketika Anda menulis, itu biasanya akan lebih menghujam kuat di dalam memori Anda, tulisan-tulisan tersebut. Dan itu unik. Kalau ketikan ya, itu keunikannya cuma pada font. Dan itu bisa di copy paste, bisa dicontoh semua orang. Tapi tulisan tangan, tulisan Anda itu akan berbeda dengan tulisan orang lain. Anda punya ciri khas di situ. Ketika Anda nulis ya catatan-catatan, itu Masya Allah. Ya, ini seperti, alhamdulillah ya, istri saya, ya, itu kalau punya buku ya, buku catatan, mulai dari semenjak dia SMP, SMA, kuliah, itu semuanya lengkap. Dan itu Masya Allah, itu begitu banyaknya catatannya dan begitu rapinya. Jadi seakan-akan udah seperti buku ya. Dan ini adalah suatu hal yang tentunya kita inginkan ya, kita harapkan ya. Apa nih ya, sebentar ini ada panggilan, ada telepon masuk. Halo? Nah, baik. Jemaah sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Mencatat, menulis, apalagi dengan tulisan-tulisan yang bagus, yang baik, itu juga diantara bisa mengistiqomahkan kita. Dan betapa sering ya, kita misalnya melihat tulisan-tulisan kita dulu ketika kita masih SMA atau masih kuliah, catatan-catatan kajian kita, itu biasanya itu Masya Allah, bisa bukan hanya menjadi ini ya, bukan hanya menjadi sekedar pengingat ya, itu juga bisa memotivasi kita lagi gitu. Dan juga bisa membandingkan sejauh mana pemahaman kita. Ya, ketika kita dulu belajar hingga sekarang. Itu kita bisa lihat dari catatan-catatan kita. Jadi ibu-ibu sekalian, di antara cara supaya kita istiqomah, mencatat. Ada kajian, ada faidah, catat. Ya, catat, tulis. Di dalam buku-buku yang kira-kira memang itu bukunya nggak hilang ya. Jangan pakai kertas. Jadi pengajian datang pakai kertas. Ya, habis pulang pengajian nggak tahu kertasnya ditaruh mana. Ya, tiba-tiba jadi bungkusnya gorengan ya. Karena itu makanya ditaruh diletakkan di tempat-tempat yang kita ingat ya. Nah, sebagaimana ilmu itu adalah suatu hal yang bernilai, maka jagalah juga ilmu tersebut ketika mencatatnya di tempat-tempat atau dengan sarana-sarana yang juga baik. Mencatat ilmu. Nah, lalu kemudian di antara yang berikutnya adalah supaya kita bisa istiqomah di dalam belajar. Nah, ini juga penting ini. Tinggalkan kemaksiatan. Ya. Tinggalkan kemaksiatan. Ya. Kenapa? Karena penyakit ilmu, yaitu lupa, adalah karena az-dzunub wan ma'asi, dosa dan maksiat.
Kalau tadinya kita semangat belajar menuntut ilmu, sekarang kita udah malas menuntut ilmu. Itu sebabnya nggak akan lepas dari ini. Banyaknya dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, karena ya Anda perhatikan, ilmu itu adalah karunia dari Allah. Ketika Anda mengetahui sesuatu, itu ilmu pemberian dari Allah. Allah yang memberikan ilmu tersebut kepada Anda. Kuncinya apa? Takwa. Sebagaimana surat Al-Baqarah 282, Allah mengatakan, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu." Itu kuncinya. Wattaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullahu. Niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Inni la ahsabu ar-rajula yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'lamuha." Ya, sesungguhnya aku mengira seorang laki-laki itu dia melupakan ilmunya ya karena ketika dia ya belajar dia ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Ya, dia tahu bahwasanya lupanya dia dengan ilmunya itu karena apa? Karena dosa yang dia lakukan. Ya, dosa yang dia lakukan. Nah, jadi karena dosa dan maksiat. Karena itu, di antara cara supaya kita bisa istiqomah, belajar, dan kita tahu ini karena dosa dan maksiat, banyak istighfar dan banyak bertobat kepada Allah. Kalau kita merasakan kita sudah malas belajar, istighfar kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Paksakan diri kita untuk beristighfar kepada Allah. Insya Allah itu akan menjadi penggerak kita untuk apa? Untuk menyemangati kita untuk belajar. Ya jamaah sekalian. Ya, Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menerangkan ketika manusia itu melakukan dosa dan maksiat, itu ibaratnya seperti noda ya yang menempel. Apabila tidak pernah dibersihkan dan membersihkannya itu dengan istighfar, akan terus menempel dan menempel. Semakin lama semakin banyak, semakin tebal. Sehingga akhirnya akan menggelayuti tubuh kita hingga kita malas untuk berbuat baik, malas untuk beribadah. Karena itu kalau kita malas untuk beribadah, malas untuk beraktivitas dengan aktivitas yang baik, itu sebab utamanya karena kita banyak dosa, banyak maksiat. Maka harus kita lepas, kita ringankan, kita entengkan dengan istighfar. Ya. Pernah ya, saya melihat ya sebuah video ya, YouTube, seorang dai, beliau tinggal di Amerika ya. Saya lupa nama beliau ya. Cuman beliau ma'ruf ya, masyhur. Ya. Beliau menceritakan pernah suatu ketika beliau khutbah Jumat. Selepas Jumat, beliau didatangi oleh seorang laki-laki yang tampak nggak pernah mandi lama, bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan. Dia mendekati beliau dan beliau minta waktu untuk diberikan nasihat. Akhirnya beliau ajak ke perpustakaannya. Kemudian laki-laki itu menceritakan masalahnya. Inti dari masalahnya adalah dulu dia adalah seorang yang dikaruniai 2 putri, punya istri, ya, dan kemudian mereka hidup dalam keadaan yang baik. Sampai suatu ketika perusahaannya beliau kerja di perusahaan IT, dia di PHK. Lalu kemudian setelah itu dia malas-malesan. Ya, karena udah nggak ada kerja dia malas-malesan. Jadi cuman tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan. Ya. Sehingga akhirnya dia ditinggalkan oleh istri dan anaknya. Dia hidup sendirian. Katanya sehari dia bisa tidur sampai 18 jam. 18 jam. Subhanallah, 18 sampai 20 jam. Tidur. Bangun, tidur, bangun, tidur. Ya, aktivitasnya itu. Bahkan dia meninggalkan sholat. Ya. Nah, lalu kemudian hari ini dia bilang, tiba-tiba saya tergerak untuk sholat Jumat. Dan kemudian dia tergerak selama mendengarkan khutbah Jumat. Lalu dia ingin mendapatkan nasihat dari si Ustadz tadi. Kemudian dikarenakan ya mungkin ada urusan dan sebagainya, Ustadz itu tidak bisa memberikan nasihat yang panjang. Dia cuma memberikan nasihat, ya perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak ucapan astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah. Ya. Udah itu nasihatnya yang disampaikan ketika itu. Nah si laki-laki ini, dia cerita, dia awalnya sempat
kecewa. Kenapa? Dia butuh nasihat tapi cuma disuruh mengamalkan istighfar. Ya sudah, akhirnya dia pulang. Dan dia praktekkan, dia istighfar. Nah, ketika beberapa Jumat berikutnya, nah si Ustadz ini khutbah lagi. Lalu tiba-tiba setelah selesai khutbah, dia didatangi lagi oleh sosok yang dia pangling. Kok kayak pernah kenal ya. Cuman sekarang kok udah bersih, udah ganteng, udah harum gitu ya. Terus kemudian orang ini tadi dia menyapa Syekh, menyapa Ustadz tadi. Kemudian dia bertanya, ya Ustadz, apakah Anda mengenal saya? Ya, saya sepertinya pernah kenal Anda. Dia sampaikan, saya adalah yang beberapa Jumat yang lalu, saya minta nasihat kepada Anda. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Kemudian si Ustadz ini penasaran, diajak dia kembali ke perpustakaan, diajak ngobrol. Kemudian si orang laki-laki tadi, pria tadi, dia menceritakan, dia mengatakan bahwasanya sebenarnya Ustadz, setelah saya mendapatkan nasihat dari antum, saya kecewa. Karena saya cuma mendapatkan nasihat yang begitu singkat. Nah, tapi ya udah, saya praktekkan. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika pulang ke rumah, kemudian saya tidur. Nah, jam 4, saya tiba-tiba bangun. Dan tiba-tiba saya tergerak untuk sholat asar. Nah, kemudian setelah sholat asar, saya istighfar lagi. Tiba-tiba saya tergerak lagi untuk membaca Al-Quran. Ketika saya membaca Al-Quran, saya tiba-tiba kok merasakan kehidupan saya ini kok seperti ini. Akhirnya menangis. Dan kemudian setelah itu dia istighfar lagi. Sampai maghrib. Intinya dia terus istighfar. Tadinya dia jarang melakukan kebaikan, apalagi ibadah. Tiba-tiba dia tergerak memperbanyak ibadah. Nah, kemudian jawaban si Ustadz tadi, ya si Ustadz tadi dia menyampaikan, ya, inilah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Dan ini di antara karunia yang Allah berikan. Dan di antara keutamaan seorang hamba ketika dia beristighfar kepada Allah. Kemudian si Ustadz tadi menceritakan, ketika seorang Muslim dia bermaksiat, maka ya kotoran atau noda maksiat itu akan menempel. Dan apabila nggak dilepaskan akan menggelayuti, membuat seseorang berat berbuat kebaikan, berat untuk beribadah. Nah, ketika Anda istighfar, noda itu lepas. Kotoran itu copot. Yang tadinya Anda merasa berat, itu menjadi lebih ringan. Semakin banyak Anda istighfar akan semakin ringan atau enteng. Karena itu apabila kita ingin supaya kita itu dimudahkan oleh Allah untuk banyak beraktivitas baik, maka perbanyak istighfar kepada Allah. Ya, dan juga zikir-zikir yang lainnya. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Nah, itu diantara sebab seseorang itu dia bisa senantiasa berusaha untuk melakukan kebaikan. Bahkan ketika bicara tentang bab istiqomah, kita nggak akan bisa meraih kesempurnaan di dalam istiqomah. Ya, nggak akan bisa. Makanya Nabi SAW ketika memberikan nasihat, ya, di antaranya adalah apa? Waraqibu, mendekatlah. Artinya ketika engkau nggak bisa mencapai keistiqomahan, maka mendekatlah kepada keistiqomahan. Ya, dan istighfarlah. Banyak beristighfar kepada Allah. Jadi diiringi dengan istighfar. Inilah di antara hikmah. Kenapa? Ketika kita selepas sholat, ini habis ibadah, habis kita berkomunikasi dengan Allah, alih-alih kita bertahmid kepada Allah selepas sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kita nggak mengucapkan alhamdulillah. Habis ibadah. Harusnya kita bersyukur kepada Allah. Tapi apa yang diajarkan oleh Nabi? Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar. Bukan zikir yang lainnya, bukan bertahmid kepada Allah. Istighfar. Baru kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Diawali dengan istighfar. Di antara pelajarannya yang disebutkan oleh para ulama, karena sebetapapun kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah kita, salat kita pasti memiliki kekurangan.
memiliki lubang dan penambalnya adalah istighfar. Istighfar yang akan menjadi penambalnya. Karena itu, ketika Anda ingin istiqomah, kita nggak mungkin bisa istiqomah secara sempurna. Nggak mungkin. Karena kita butuh selalu untuk beristi'anah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Dan kita butuh untuk berusaha mengumpulkan sebab-sebab agar kita bisa senantiasa istiqomah. Di antaranya banyak istighfar kepada Allah. Ya banyak memohon ampun kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, banyak inabah kepada Allah. Di antaranya dengan beristighfar. Dan itulah yang akan menjadi penambal istiqomahan kita. Karena kita hamba yang lemah, banyak kesalahan, dan yang menambal kesalahan kita adalah di antaranya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selalu bermaksiat kepada Allah, maksiat besar atau maksiat kecil. Yang menggugurkan maksiat adalah apa? Taubat dan istighfar kepada Allah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu bolak-balik melakukan dosa, maksiat, kesalahan. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan atau dosa selalu bertaubat kepada Allah. Karena taubat di antara istighfar adalah sebagai penambal tadi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, ya karena udah mau pukul 11:30 ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Coba saya lihat apakah sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya. Coba saya cek di chat ya. Nah. Oh, Afwan ini ya. Saya nggak baca ya. Ini suaranya jauh ya promosinya. Nah, ini udah ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana caranya mengetahui dalam memilih guru yang benar sesuai dengan manhaj salaf, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad supaya tidak salah pilih. Nah, jadi sebenarnya untuk mengetahui kita butuh ilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu kita butuh belajar. Untuk belajar kita butuh guru. Dan sementara untuk mencari guru kita juga butuh ilmu lagi. Lantas bagaimana? Ini memang untuk beberapa orang suatu hal yang pelik ya. Suatu hal yang sulit. Bagaimana kita bisa tahu, Ustaz? Nah, tapi sebenarnya perlu kita ketahui manusia itu Allah sudah berikan yang namanya potensi berada di atas kebaikan dan kebenaran, yaitu fitrah. Dan fitrah manusia ini adalah selaras dengan al-haq, kebenaran. Makanya dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah tauhid itu sesuai dengan fitrah. Sebetapapun dakwah ini dihalang-halangi oleh manusia, oleh syaitan, oleh pembenci, tetap dakwah ini akan senantiasa ada. Nabi sudah mengatakan la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini, mereka senantiasa menampakkan kebenaran. Tidaklah mencederai mereka, orang-orang yang menyelisih mereka, yang mencemooh mereka, enggak ngefek. Dan mereka tetap dalam keadaan demikian sampai datangnya hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat. Mereka tetap dalam kondisi demikian. Artinya akan ada senantiasa orang-orang yang menegakkan kebenaran. Karena sejatinya dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah tauhid, itu sesuai dengan fitrah. Sehingga sesuai dengan fitrah itu akan lebih mudah diterima sebenarnya oleh manusia. Manusia yang masih memiliki fitrah yang lurus. Dan sejatinya Allah juga memberikan kita akal yang sehat. Akal, meskipun ada aklus sakim, akal yang sakit. Akal ini akan bercahaya apabila memang diiringi dengan ilmu. Dan ilmu itu pemberian dari Allah. Karena itu nasihat saya adalah ketika hendak belajar, minta hidayah kepada Allah. Minta bimbingan kepada Allah. Ya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukilah kami yang benar itu benar, maka berikanlah kami taufik untuk mengerjakannya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukilah kami yang batil itu batil agar kami bisa menjauhinya. Minta tolong kepada Allah. Karena kebenaran itu sejatinya milik Allah, dari Allah. Kita nggak bisa tahu kebenaran kecuali dengan hidayah dari Allah. Maka minta kepada Allah. Doa kepada Allah. Mohon bimbingan kepada Allah. Kemudian yang kedua, setelah kita mohon bimbingan kepada Allah, kita berijtihad. Artinya berijtihad kita bersungguh-sungguh
mencari ilmu sesuai dengan apa yang kita pinta kepada Allah, bimbingan Allah. Dan alhamdulillah dakwah sunnah, dakwah yang sesuai dengan fitrah, itu bisa diketahui. Anda bisa melihat ketika salah seorang guru atau ustadz misalnya menyampaikan, maka lihat, perhatikan yang disampaikan. Apakah yang disampaikan itu senantiasa membawakan kalamullah wa kalamur Rasul atau tidak? Firmannya Allah ataukah firmannya Rasulullah, atau lebih banyak membawakan ucapan-ucapan yang nggak jelas. Kemudian yang kedua, ya, apakah ketika si ustadz tersebut ketika menyampaikan banyak menukilkan tidak perkataan-perkataan dari para ulama-ulama ahlu sunnah, ulama-ulama salaf terdahulu? Ataukah dia malah menukilkan ucapan-ucapan dari orang-orang yang nggak jelas? Kemudian yang ketiga, perhatikan pula sejauh mana konsennya terhadap tauhid, yang mana tauhid itu adalah tujuan Allah menciptakan kita, tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul, dan tujuan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan sejauh mana konsennya dia, perhatiannya dia terhadap tauhid. Ataukah dia malah konsen dengan urusan-urusan yang lainnya. Lalu kemudian yang keempat juga perhatikan sejauh mana dia berpegang dengan sunnah Nabi. Baik secara zahir ataupun yang lainnya. Ya, yaitu kita lihat dari secara zahir adalah sejauh mana dia berpegang dengan sunnah Nabi. Seperti misalnya di dalam hal memelihara lihya, ya meskipun ini bukan patokan utama, ya, maksudnya memelihara jenggot dan yang semisalnya, ya. Nah, ini diantara acuan-acuan yang bisa kita lihat, ya. Terus kemudian yang nggak kalah penting lagi, kita lihat guru tersebut, ustadz tersebut, dengan siapa dia seringkali berkumpul dan berhimpun, ya. Dengan siapa dia seringkali berkumpul dan berhimpun. Kalau dia berhimpunnya dengan orang-orang yang kelihatan nggak jelas, atau orang-orang yang memang udah dikenal dengan penyimpangannya, meskipun dia itu taruhlah akidahnya benar, tapi para ulama menasihatkan untuk meninggalkan dirinya, ya, untuk menjauhi dirinya, ya. Nah, itu diantara beberapa kiat, ya, untuk mencari atau memilih guru. Nah, tapi tentunya semua ini tidak lepas pula dari bimbingan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan, kami seorang istri dan ibu, bagaimana dengan kami yang harus banyak dipelajari? Seperti belajar tentang ilmu agama yang merupakan priority, kemudian belajar parenting, belajar dapur, belajar berumah tangga. Apakah ini termasuk belajar secara borongan dan bagaimana menyikapinya? Perlu kita perhatikan bersama, jamaah. Ya. Ilmu yang wajib Anda pelajari pertama adalah ilmu akidah, tauhid, ma'rifatullah, mengenal Allah, dan yang berkaitan dengan al-iman, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Itu yang paling penting kita pelajari. Ya. Dan ini menjadi pondasi semua ilmu. Misalnya Anda ingin belajar ilmu parenting. Ya, ilmu parenting yang paling utama, apa sih parenting itu? Parenting itu kan ilmu pengasuhan, ilmu pendidikan. Bagaimana kita menjadi orang tua yang sebenarnya. Nah, berarti ketika kita mengajari anak tentang ilmu-ilmu agama, tentang kebaikan, berarti itu termasuk parenting. Firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Itu juga parenting. Artinya kita wajib menjaga diri kita dari siksa neraka, maka kita wajib pula menjaga anak kita dari siksa neraka. Berarti kita harus menaruh perhatian terhadap pendidikan anak kita. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, allimuhum wa addibuhum. Ya, ajari mereka dan takdib mereka. Itu parenting. Karena itu makanya cari parenting yang benar, parenting Islam, parenting yang sesuai dengan ya syariat Islam, akidah Islam. Ya. Nah, adapun belajar tentang masalah urusan memasak, dapur, skill, itu adalah ilmu-ilmu yang bisa dipelajari ya dengan cara mengambil pengalaman orang lain atau kita mempraktekkan sendiri, kita belajar ya, ataupun kita kita intinya ini ilmu yang bisa dilatih ya, kayak ilmu dapur dan sebagainya. Ya. Tapi kalau dilihat mana yang lebih prioritas, tentunya akidah dulu. Nah, kalau misalnya ada orang belajar tentang semua ilmu ini, apakah ini
termasuk belajar secara borongan, maka dilihat dulu kondisinya, ya. Harus dilihat dulu bagaimana keadaannya. Kalau misalnya ya dia nggak ada waktu karena alasannya dia sibuk belajar, nggak ada waktu untuk suaminya, nggak ada waktu untuk anaknya, maka ini jelas keliru. Nah, tapi kalau dia ya belajar, kemudian dia tetap bisa menunaikan hak-haknya, dan itu tidak menyebabkan dia surut ke belakang, maka insya Allah itu tidak termasuk belajar secara borongan. Ya. Bagaimana jika suami melarang istri untuk mendengarkan ilmu dari ustadz karena beliau merasa cemburu? Jadi akhirnya istri suka diam-diam mendengarkan, namun itu pun menjadi tidak rutin dan menjadi tidak maksimal. Akhirnya sebelum menikah sudah rutin dengan kajian ustadz. Jadi sebenarnya cemburunya suami itu suatu hal yang alami, suatu hal yang baik. Ya. Karena itu, apabila suami melarang istrinya untuk ngaji, belajar karena cemburu, ya kita wajib menaati suami. Ya. Dan kita ajak suami untuk berbicara. Karena begini, kewajiban mengajarkan istri itu kewajiban suami. Ngajari istri itu kewajiban suami. Kalau suami nggak bisa ngajarin istri, maka dia harus memfasilitasi istrinya untuk belajar. Kalau dia merasa tidak aman dengan seorang ustadz yang dikhawatirkan ini dan itu, dia cemburu melihatnya, maka silakan hadirkan ustadzah atau guru-guru yang lain, ya, harus difasilitasi. Nggak boleh cuma sekedar melarang. Nah, sebagai seorang istri, apabila suami cemburu, maka kita hormati perasaannya. Berarti dia sayang dengan kita. Bukan artinya dia melarang kita ngaji, melarang kita menuntut ilmu. Maka kita harus bisa bedakan. Sebenarnya dia nggak suka sama ilmu yang disampaikan atau nggak suka sama ketika istrinya itu kok kayak cenderung kepada ustadznya misalnya. Maka harus kita bedakan. Kalau misalnya dia memang nggak suka dengan ilmu yang disampaikan oleh ustadznya, maka dalam hal ini kita boleh tidak menaati suami. Kenapa? Karena suami melarang kita yang merupakan hak kita untuk belajar dan menuntut ilmu. Itu kewajiban seorang muslimah untuk belajar, sementara suami tidak memfasilitasi. Maka kita boleh untuk tidak menaati, karena ini kita tidak menaati dalam perkara yang bukan ma'ruf. Ya. Tapi kalau suami sekedar nggak suka, cemburu, kok ngelihat istrinya nih kok dengerin ini dan itu, maka kita lakukan pendekatan kepada suami kita. Ya kita terangkan bahwasanya kita sebenarnya tujuan kita belajar seperti ini. Ya, aku tetap sayang sama kamu dan seterusnya. Pokoknya sampaikan kepada suami seperti itu. Jadi kita cari tahu benar nggak sih alasan cemburunya itu gitu loh. Ya, tapi secara asal kita hormati perasaan suami. Ketika dia cemburu berarti dia sebenarnya perhatian dengan kita. Nah, cuman juga harus diperhatikan sisi-sisi lain yang tampak kontradiksi. Artinya ketika ngaji sama ustadz cemburu, tapi ketika istrinya misalnya ketemu sama saudara sepupunya yang bukan mahram atau ketemu sama orang lain laki-laki lain dia cenderung membiarkan. Nah, berarti ini ada kesalahkaprahan yang harus diluruskan. Ya. Nah, jadi kita coba cari tahu dulu, baru kemudian tetap kita melakukan pendekatan kepada suami dengan cara yang baik. Semakin lama kita belajar, semakin bertambah ilmu kita, semakin santun dan baik kita kepada suami. Dengan harapan ya itu bagian dari ad-da'watu bil hal, dakwah dengan perilaku kita. Ya, sehingga itu menjadi sebab turunnya hidayah kepada suami. Dan kita juga boleh nanya ke suami, ya misalnya aku boleh belajarnya seperti apa. Itu coba dibicarakan dengan suami. Ya. Nah, Allah langsung. Apabila kita belajar suatu ilmu, namun susah masuknya dan sulit paham, walaupun sudah berusaha memahaminya dan akhirnya merasa nggak mampu untuk menguasainya, bagaimana untuk mengatasinya ya Ustadz? Nah, berarti begini, kalau kita mempelajari sesuatu dan kita nggak paham-paham, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, level ilmu tersebut memang terlalu tinggi untuk kita. Artinya ilmu itu mungkin bisa dikuasai apabila kita menguasai ilmu alatnya. Kayak misalnya kita belum belajar ilmu bahasa Arab, kita udah belajar ilmu balaghah misalnya. Ya, atau kita misalnya sudah langsung mempelajari ilmu usul fiqh, ya, padahal yang masalah mendasar kita belum tuntas mempelajarinya. Ya. Nah, itu hal-hal yang patut kita perhatikan. Dan kita harus tahu Allah sudah memberikan kepada kita kemampuan
untuk memahami segala sesuatunya. Ya, asalkan ya kita melakukannya sesuai dengan prosesnya. Meskipun satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda tingkatnya, levelnya di dalam memahami. Nggak sama. Tapi sebenarnya kita diberikan Allah kemampuan. Cepat ataupun lambat. Ya, itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Sesulit-sulitnya apabila kita pelajari, insya Allah bisa kita kuasai. Karena Allah berikan kita kemampuan untuk bisa namanya ada sesuatu yang muktasab, bisa diraih. Ya. Nah, juga termasuk ilmu sesulit apapun tetap bisa diraih. Nah, oleh karena itu kita lihat, jangan-jangan ilmu ini belum waktunya untuk kita pelajari atau kita belum punya pondasinya. Atau yang kedua, ya, metode belajar yang keliru. Metode belajar yang keliru yaitu misalnya dari sisi sang ustadz. Ya, ustadznya mungkin belum begitu maksudnya penyampaiannya atau penjelasannya ternyata tidak mudah. Karena ternyata guru itu penting, ya. Di dalam ilmu apapun. Contoh misalnya, ya, ada seorang anak itu diajarin matematika, nggak ngerti-ngerti. Tapi ketika gurunya ganti, dia langsung mudah ngerti. Ya ternyata adanya guru yang berbeda itu juga bisa mempengaruhi. Karena mulai dari kemampuan guru, pemahaman guru, cara penyampaian guru, cara mentransfernya, cara mendelivernya itu juga mempengaruhi pemahaman. Ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, ya. Apabila kita mendapati ada suatu ilmu yang susah untuk kita pahami, ya. Dan kita kayaknya nggak ngerti-ngerti gitu ya, udah dipelajarin gitu ya. Maka perlu kita perhatikan, ilmu ini adalah ilmu yang wajib diketahui enggak? Ilmu yang urgent tidak? Kalau urgent maka tetap harus dipelajari, meskipun susah. Tapi kalau itu bukan ilmu yang urgent, maka kita boleh untuk berhenti tidak mempelajarinya dan kita mempelajari yang lainnya, yang jauh lebih penting. Daripada kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak begitu penting, kemudian kita malah meninggalkan hal-hal yang penting lainnya. Ya. Nah, jadi kita harus bisa melihat apa urgensinya. Ya. Terus kemudian juga metode di dalam memahami ya. Bisa jadi kita nggak ngerti-ngerti karena ternyata nggak sesuai dengan gaya belajar kita. Mungkin kita mempelajarinya cuma secara melihat, padahal kita kita cuma mendengar saja, padahal kita butuh untuk memahami sesuatu secara visual. Karena memang kemampuan orang beda-beda. Seperti salah satu sahabatnya Imam Syafi'i dan murid beliau, ya, Imam Robi bin Sulaiman, itu dikatakan oleh para ulama ya, dahulu beliau itu adalah seorang yang batiul faham, yang sulit paham. Diterangkan oleh Imam Syafi'i 40 kali, nggak ngerti-ngerti. Ya, nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham. Akhirnya apa? Akhirnya Imam Syafi'i setelah majelis itu dipanggil. Ya, wahai Robi, ya, lau qadartu ya an ut'imaka ilma, kalau seandainya aku bisa menyuapkan kamu dengan ilmu, maka aku akan suapi kamu dengan ilmu. Akhirnya Imam Syafi'i bersabar mengajarkan beliau secara private. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Robi bin Sulaiman terjadi salah satu murid Imam Syafi'i yang terdepan. Nggak kalah dengan Imam Al-Muzanni rahimahullah. Jadi ternyata memang kuncinya ada pada seorang syekh, seorang guru, seorang ustadz. Ya. Jadi kita seharusnya tidak boleh punya pandangan ada murid-murid yang bodoh. Yang ada adalah kita sebagai guru atau orang tua yang ternyata bodoh untuk mengetahui tiap anak itu unik, punya cara belajar masing-masing. Maka kuncinya Anda harus mengenali diri Anda, mengenali kemampuan dan potensi Anda, dan mengenali minat Anda dan bakat Anda. Ketika Anda kesulitan untuk memahami sesuatu, bukan artinya Anda nggak sanggup, tapi Anda butuh waktu, butuh proses yang lebih lama dibandingkan orang lain. Karena itu bangun paradigma mindset di dalam diri kita, jangan sampai kita merasa nggak bisa. Tapi tetap kita harus bangun mindset, kita bisa, kita mampu, tapi kita butuh waktu. Itu yang seharusnya kita pahami. Nah, apalagi kalau itu ilmu yang penting, maka wajib untuk kita pelajari terus. Dan ini biasanya banyak yang berputus asa mempelajari bahasa Arab biasanya. Ya, belajar bahasa Arab. Ya.
Menurutnya sulit, susah. Sebenarnya susahnya bahasa Arab itu karena apa? Karena kita sudah punya anggapan duluan, punya mindset duluan, ya, akan sulitnya bahasa Arab. Nah, baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, karena sudah mau masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.